Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Le Mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti biasa, dalam Apa Kabar Indonesia Malam kami hadirkan dialog utama untuk Anda kali ini. Bagaimana kita tahu kemarin Presiden Prabowo di depan hadapan para pemimpin negara Islam menyatakan dan juga mengukuhkan posisi Indonesia yang terus mendukung hak kemerdekaan Palestina yang tak akan pernah surut dan juga abadi. Prabowo juga sampaikan kita harus berikan gerakan-gerakan nyata, tak hanya sekedar resolusi biasa. Bagaimana kemudian nanti pemerintah harus bersikap untuk memberikan tindakan-tindakan nyata bagi kemerdekaan Palestina dan bahkan juga mengajak para negara-negara Islam untuk bisa berubah sikap, lebih solidaritas lagi dalam mendukung kemerdekaan bagi saudara-saudara kami di Palestina. Itu yang akan kami bahas nanti bersama dengan saya, Maria Sika. Dan bersama saya, Vena Kintan, selain dialog utama tadi, pemirsa, kami sudah siapkan beragam informasi untuk menemani malam hari Anda, termasuk juga update kondisi bocah usia 10 tahun di Situbondo, Jawa Timur yang menjadi korban dibakar oleh temannya sendiri yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi memprihatinkan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami awali informasi di Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi karangan bunga duka cita memenuhi Kampung Cimerak, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Di kampung ini, pemirsa, terdapat 5 korban meninggal akibat ledakan amunisi kadaluarsa milik TNI. Karangan bunga bela sungkawa, pemirsa, yang tiba dari jajaran menteri hingga pejabat TNI terlihat di Kampung Cimerak. Di setiap rumah korban ledakan amunisi kadaluarsa, karangan bunga dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin juga nampak di sana. Ada 5 keluarga korban ledakan amunisi asal kampung ini. Mereka merupakan warga sipil yang diperkerjakan oleh TNI untuk membantu proses pemusnahan amunisi Afkir pada Senin 12 Mei lalu. Pasca musibah ledakan yang merenggut 13 korban jiwa, para keluarga korban telah menerima santunan dari berbagai pihak seperti dari Pangdam 3 Siliwangi, Polda Jawa Barat, bahkan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski sempat tidak terdeteksi mesin X-ray, upaya penyelundupan rokok ilegal dengan modus baru menggunakan angkutan pesawat udara melalui Bandara Internasional Juanda berhasil digagalkan. Paket rokok ilegal ini awalnya akan dikirim dengan kargo menggunakan pesawat Lion Air dan Sriwijaya Air tujuan Makassar. Paket barang ilegal ini sempat tidak terdeteksi mesin X-ray karena sengaja dicampur makanan ringan untuk mengelabui. Karena kecurigaan petugas, paket yang dikirim PT SAP tersebut pun digeledah. Didapati rokok tanpa cukai 74 koli seberat hampir 1,5 ton tersebut. Nilai barang rokok ilegal ini hampir 1,1 miliar rupiah serta potensi kerugian negara sekitar 714 juta rupiah. Ini adalah modus baru upaya penyelundupan rokok ilegal dengan menggunakan angkutan pesawat udara. Dan selanjutnya barang bukti rokok ilegal diserahkan ke pihak kantor Bea dan Cukai Jawa Timur 1 untuk pendalaman lebih lanjut. Pemirsa, diduga perbuatan 1,9 ton narkoba jadi syabu di kapal asing dari 5 awak kapal ditahan oleh petugas. Ada di belakang satu. Stop anjing. Bang, mereka di kiri semua, Ya, ini adalah detik-detik petugas TNI Angkatan Laut Lantamal 4 Batam yang menghentikan sebuah kapal asing berbendera Thailand yang diduga bermuatan 1,9 ton sabu. Dari pemeriksaan petugas didapati ada 95 karung dan 700 paket besar yang dibungkus kemasan teh. Selain barang bukti narkoba, terdapat 5 orang anak buah kapal yang diamankan oleh petugas.
4 orang berkewarganegaraan Thailand dan 1 lagi orang berkewarganegaraan Myanmar. Kasus ini pun masih terus ditangani oleh petugas untuk penyelidikan lebih lanjut. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM ternyata tidak dilibatkan dalam proses pembuatan makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis MBG yang tengah dijalankan oleh pemerintah menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat dengan pendapat Komisi 9 DPR RI bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada Kamis. BPOM mengaku bahwa sebelum marak terjadinya keracunan, mereka tidak pernah dilibatkan secara menyeluruh terhadap jalannya MBG. Kepala BPOM, Ikrar Taruna, juga menegaskan keterlibatan lembaganya selama ini hanya terbatas dalam penyusunan modul saja, bukan pada aspek krusial seperti pengecekan kelayakan dapur hingga pengawasan bahan pangan. BPOM berharap untuk kedepannya akan ada ruang diskusi antara pihaknya dan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya BPOM mencatat ada 17 kejadian luar biasa keracunan MBG di 10 provinsi sepanjang tahun 2025. Di antaranya beberapa penyebabnya yaitu bahan mentah yang terkontaminasi, juga kegagalan pengendalian keamanan pangan. Badan Gizi Nasional itu kita memonitorium, kemudian tindak lanjut pengawasan, kompetensi. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumpulkan kepala dan wakil kepala daerah seluruh Indonesia pemenang Pilkada 2024 yang berasal dari partainya di sekolah partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tiba di sekolah partai PD Perjuangan Jakarta Selatan, Megawati didampingi oleh sejumlah elit PD Perjuangan, mulai dari Ganjar Pranowo, Prananda Prabowo, Tri Risma Harini, Komarudin Watubun hingga Jab Saiful Hidayat. Sementara Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak terlihat di acara ini. Megawati akan memberikan pembekalan kepala daerah pemenang Pilkada 2024 yang berasal dari PD Perjuangan. Ratusan kepala daerah itu akan menjalani kegiatan pembekalan yang berlangsung selama 3 hari dan digelar secara tertutup. Pembekalan pertama kepala daerah dimulai dengan AD/ART partai. Ya, Jumat hari ini pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan upaya perintangan penyidikan kembali digelar dengan terdakwa Hasto Kristianto. Sesaat sebelum sidang dimulai, Hasto Kristianto sempat menyapa sejumlah politisi dari PDI Perjuangan yang hadir, diantaranya anggota DPP PDIP yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Juga hadir politisi senior PDIP Pandana Baban, TB Hasanuddin, Komjen Muhammad Nurdin, Darmadi Duryanto, hingga FX Hadi Rudiatmo. Hari ini Jaksa KPK hadirkan 2 saksi, yaitu ex-ketua sekaligus Komisioner KPU Hashim Asyari dan penyidik KPK Arif Budi Raharjo. Saksi Hashim dimintai keterangan terkait perannya dalam proses operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 8 Januari 2020. Pihak Hasto Kristianto kembali mempertanyakan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak jaksa. Dan bagaimana jalan sidang hari ini, kami akan ajak Anda memperbarui bersama rekan kami, ada Felicia Belinda langsung dari sana. Felicia, apa poin-poin menarik dari para saksi yang dihadirkan hari ini? Ya, Vena, Maria, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini menghadirkan 2 orang saksi atas kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku, yang mana untuk terdakwanya sendiri adalah Hasto Kristianto, dan untuk kedua saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK hari ini adalah penyelidik KPK yakni Arif Budi Raharjo, kemudian juga mantan Ketua KPU yang juga mantan Komisioner KPU Republik Indonesia Hashim Asyari. Dan untuk persidangan sendiri, pemirsa, ini dimulai sejak pukul 9:40 waktu Indonesia Barat pagi tadi, dan saat ini untuk persidangan sendiri masih dalam masa skors hingga nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi untuk saksi yang pertama diperiksa adalah ini Arif Budi
Raharjo yang merupakan penyelidik KPK, yang mana dalam pernyataan atau kesaksiannya ini ia mengatakan bahwa dirinya dan juga timnya ini sedikit kewalahan dalam melaksanakan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Harun Masiku pada tanggal 8 Januari 2020 silam. Dan selain itu juga pemirsa, ia mengatakan bahwa Harun Masiku ini pada saat operasi tangkap tangan juga melakukan aktivitas acak atau berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lain, dari Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur. Dan menurut kesaksian Arif juga tadi menyebutkan bahwa Harun Masiku pada saat hari HOTT ini juga menggunakan berbagai moda transportasi untuk menghilangkan jejaknya, dan Arif sebagai penyelidik KPK, kapasitasnya sebagai penyelidik KPK ini juga sempat meretas handphone atau ponsel milik Harun Masiku dan sempat terdeteksi pada pagi harinya, namun pada sore hari ini handphone atau ponsel dari Harun Masiku sudah tidak dapat terdeteksi lagi. Dan selain itu juga pemirsa, tadi setelah keterangan dari penyelidik KPK tersebut, sidang sempat diskors selama 5 menit dan dilanjutkan dengan keterangan dari saksi kedua, yakni mantan ketua KPU atau juga mantan Komisioner KPU Republik Indonesia Hashim Asyari, yang mana dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan menurut keterangan dari Hashim Asyari sendiri, ia sempat bertemu dengan Wahyu Setiawan, namun ini hanya sebentar saja, hanya sekitar 30 menit. Kemudian ia juga bersaksi bahwa dirinya pernah juga bertemu dengan Agustiani Tio, namun ini juga hanya sebentar dan tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada obrolan lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Dan pemirsa, untuk persidangan sendiri tadi juga dihadiri oleh beberapa tokoh politik, yang mana ini merupakan kader dari PDI Perjuangan, salah satunya yakni mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian juga ada Pandana Baban, dan juga ada beberapa tokoh politik lainnya dari kader PDI Perjuangan, yang mana ini mereka datang hadir untuk mensupport dan juga menemani melihat langsung jalannya proses persidangan terhadap kader PDIP yang juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, yang dalam kasus ini telah didakwa. Dan sampai saat ini sidang masih dalam masa skors hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nantinya kami akan melihat bagaimana keterangan lebih lanjut yang akan disampaikan oleh Hashim Asyari. Demikian Maria dan juga Vena, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia Melinda atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Marak aksi premanisme di jalanan termasuk perampasan kendaraan milik warga. Jumat pagi, jajaran Reskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap sejumlah pelaku kejahatan tersebut. Penangkapan dilakukan setelah viral di media sosial dan korban melapor ke polisi. Dari rekaman video amatir warga, sejumlah pria ini nampak terlihat cekcok dengan seorang wanita di depan pertokoan wilayah Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Usai viral video tersebut serta menindaklanjuti laporan masyarakat, jajaran Reskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap sejumlah pelaku premanisme. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Kusumo mengatakan para pelaku kejahatan jalan ini diamankan berdasarkan laporan masyarakat yang belakangan ini resah dengan ulah oknum yang mengaku dari leasing. Dari pengakuan para pelaku, perampasan kendaraan dilakukan secara paksa. Dalam sehari mereka bisa menggondol 2 hingga 3 unit kendaraan warga. Sementara itu, hasil operasi premanisme di Treskrimum Polda Banten berhasil menangkap 11 pelaku jaringan sindikat jual beli mobil bodong, di mana pelaku utama berinisial AH merupakan oknum anggota Ormas di Kabupaten Serang, Banten. Jaringan ini dikomandoi langsung oleh pelaku utama AH yang merupakan oknum anggota Ormas yang berada di wilayah Serang, Banten. Modus para pelaku ini menjual kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat atau dokumen lengkap kendaraan melalui online maupun offline. Mereka mendapatkan keuntungan 1 juta hingga 5 juta rupiah dari 1 unit kendaraan. Selamat pagi, salam budaya, salam bajikan. Kendaraan yang didapatkan diduga adanya penggelapan dari leasing dan saat ini pelaku penyedia kendaraannya masih dalam pengejaran polisi. Para bukti yang diamankan adalah 7 unit kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan bermotor. Polisi juga masih mencari keberadaan unit kendaraan lainnya yang sudah
dijual para pelaku. Jagat Maya digemparkan dengan temuan sebuah grup komunitas di platform Facebook bernama Fantasi Sedara. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, warga desa Surula Aceh Tegah berunjuk rasa ke kantor DPRK setempat meminta kepala desa mereka dicopot karena diduga selingkuh dengan warganya sendiri. Warga desa Surula Aceh Tegah ini kecewa dan meminta kepala desa mereka dicopot karena melanggar hukum syariat Islam yang berlaku di wilayah Aceh. Ratusan warga terlibat aksi saling dorong dengan pihak kepolisian yang berjaga di gedung DPRK. Anggota Dewan berjanji memberikan rekomendasi pencopotan kepala desa tersebut kepada Bupati Aceh Tegah. Jagat Maya digemparkan dengan temuan sebuah grup komunitas di platform Facebook bernama Fantasi Sedara. Sebuah grup komunitas bernama Fantasi Sedara yang beranggotakan lebih dari 32.000 akun ini diduga kuat menjadi wadah bagi individu dengan fantasi seksual menyimpang terhadap anggota keluarga kandung. Keberadaan grup ini sontak mengundang kemarahan juga kecaman dari warganet yang mendesak pihak berwenang untuk segera bertindak. Kekhawatiran warganet bermula dari viralnya tangkapan layar unggahan seorang pengguna di dalam grup Fantasi Sedara yang mengaku memiliki fantasi seksual terhadap balita putri kandungnya. Terungkapnya keberadaan grup dengan puluhan ribu anggota ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pengguna internet. Jumlah anggota yang signifikan dianggap menunjukkan adanya dukungan dan pemakluman terhadap fantasi seksual yang jelas-jelas menyimpang dan membahayakan anak-anak. Warganet menganggap hal tersebut adalah pelanggaran serius terhadap hak dan perlindungan anak. Pemirsa, TNI mengemban tugas baru sebagai penjaga kejaksaan. Satu peleton yang terdiri dari 30 prajurit dikerahkan untuk menjaga kejaksaan tinggi. Sedangkan kejaksaan negeri dijaga oleh satu regu yang setara dengan 10 prajurit. Bila menilik tugas dan fungsi militer sebagai alat pertahanan negara, lantas apa urgensi pengerahan tentara untuk menjaga Korps Adiaksa? Ada yang berbeda di Korps Adiaksa. Pasukan berbaju loreng kini tegap menjaga tiap sudut masuk Kejaksaan Agung. Dengan senjata lengkap, prajurit TNI ini memberi rasa aman bagi siapapun penghuni gedung kejaksaan. Namun menebar kengerian untuk mereka yang berani mengusik kinerja Korps Adiaksa. Ada apa gerangan? Mengapa Kejaksaan Agung memilih bekerja sama dengan TNI untuk urusan keamanan dan pengamanan? Bukankah fungsi TNI fokus pada aspek pertahanan negara? Apa yang dilakukan oleh teman-teman di TNI dalam konteks pengamanan ini adalah bersifat fisik. Ya, bersifat fisik. Jadi tidak terkait dengan proses tugas fungsi kejaksaan dalam konteks penegakan hukum. Nah, jadi kan ada berbagai pro kontra di masyarakat bahwa seolah-olah nanti dengan adanya pengamanan TNI ini maka ini intervensi kepada kejaksaan. Saya kira itu tidak berdasar, bukan itu. Karena tugas fungsi pengamanan yang dimaksud di sini adalah bagaimana TNI berkiprah ikut serta dalam memberikan dukungan untuk pengamanan fisik, pengamanan aset, pengamanan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya misalnya.
Untuk apa? Untuk mempercepat, untuk memberikan sisi keamanan dan kenyamanan dalam bekerja, bukan dalam konteks proses penegakan hukum. Di antara lembaga penegak hukum lainnya, Kejaksaan Agung di bawah komando ST Burhanuddin memang tengah mencuri perhatian. Korps Adiaksa tampil garang dengan tanpa kompromi mengusut berbagai kasus korupsi. Tak cuma klasteri, pelaku kakap turut ditangkap. Di awal tahun 2025 ini saja, Kejagung berhasil membongkar praktik nakal tata kelola minyak mentah Pertamina yang merugikan negara setidaknya 193,7 triliun rupiah. Lalu ada pula kasus suap hakim dalam perkara kuota ekspor minyak sawit mentah yang melibatkan pemain kakap, produsen minyak goreng. Sepanjang 2024 lalu, Kejaksaan Agung menangani korupsi dengan kerugian negara mencapai 310 triliun rupiah lebih. Salah satu yang membuat gempar adalah korupsi di tubuh PT Timah hingga Jiwasraya. Apakah keterlibatan TNI ada kaitannya dengan pengusutan ini? Atau ada mega korupsi yang tengah dibidik hingga perlu TNI turun tangan memberi keamanan? Ya tidak ada larangan memang ya tentara menjaga kantor kejaksaan, tidak ada larangan ya, tetapi itu poksinya seperti itu. Mestinya tentara itu menjaga keamanan, mempertahankan keamanan dan ketertiban keluar ya, dari serangan luar. Keamanan dan ketertiban di dalam negeri adalah tugasnya kepolisian. Nah, bahwa kemudian kejaksaan membuat perjanjian dengan tentara nasional, dengan TNI untuk menjaga kantor-kantornya, memang tidak melanggar hukum, ya. Memang tidak ada larangan, ya, hukum yang melarang gitu. Tetapi itu tadi saya bilang, apa urgensinya? Menurut Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mejen Kristomei Sianturi, pengerahan prajurit dalam mengamankan kejaksaan adalah kerjasama resmi, sebagaimana nota kesepahaman antara TNI dan kejaksaan yang ditandatangani pada 6 April 2023 lalu. Nota kesepahaman itu mencakup 8 lingkup kerja, antara lain pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi, penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, serta dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Di ruang lingkupnya 8. Salah satu adalah dukungan personel TNI kepada kejaksaan dalam rangka tugas-tugas dan fungsi kejaksaan. Ya, itu dasarnya, dasar hukumnya itu gitu. Kalau kita tarik lagi ke belakang, misalnya ke Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Segenap bangsa Indonesia siapa sih? Semua rakyat Indonesia, semua elemen. Siapa saja boleh kok, boleh. Minta bantuan TNI boleh. Kita kan diminta. Kejaksaan meminta karena mungkin adanya urgensi atau ancaman atau intimidasi terhadap kejaksaan sehingga membutuhkan keahlian dimiliki oleh prajurit TNI. Kami diminta untuk itu. Dia bikin nota kesepahaman. Kita mendukung itu sebagai implementasi dari kerjasama tadi. Sementara itu, kegiatan pengamanan di seluruh kantor kejaksaan tertuang dalam surat telegram Panglima TNI tertanggal 5 Mei 2025. Dalam surat itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan untuk mengerahkan personel dalam rangka mendukung pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Menindaklanjuti perintah ini, jajaran TNI Angkatan Darat lantas mengerahkan satu satuan setingkat peleton yang terdiri dari 30 personel untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi. Sementara untuk pengamanan Kejaksaan Negeri diturunkan 1 regu yang setara dengan 10 personel TNI. Namun, pengerahan prajurit TNI ke Kejaksaan itu memunculkan polemik, adanya militerisasi terhadap institusi penegak hukum sipil. Namanya cuma jaga kan, masa ada intervensi hukum, itu urusannya prajaksa lah. Kami kan cuma menjaga supaya tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman terhadap kejaksaan. Nggak nyampe ke ranah hukumnya loh. Ada arsip-arsip loh di situ tentang korupsi, tentang apa. Jangan sampai ada intervensi dari pihak lain kan, itu mungkin yang perlu dijaga gitu loh. Dan kan nanti kan itu berbenturan dengan sipil. Ya kan kita ada SOP-nya juga. Kalau hanya sipil biasa gitu ya, datang ke kejaksaan terus sampai TNI dipakai gitu loh. Gitu ya. Orang yang datang ke kejaksaan apa? Orang bermasalah semua kan. Nah, kalau sipilnya sudah bersenjata, ya itulah baru tadi gitu ya. Gitu kira-kira.
Dan kalau tanya lagi, kenapa bukan minta polisi Pak, kenapa TNI? Ya tanya kejaksaan lah. Yang minta siapa? Kejaksaan kan? Ya sudah, tanya kejaksaan, kenapa minta TNI gitu. DPR pada hakikatnya mendukung langkah pengerahan prajurit di kantor-kantor kejaksaan. Apalagi saat ini kejaksaan memiliki beban kerja yang tinggi dalam rangka mendukung asta-cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi. Dasar hukumnya itu kan berdasarkan undang-undang ya, undang-undang TNI dan undang kejaksaan itu. Dan juga ini kan ada dua institusi negara yang sama-sama di bawah pemerintah. Nah, kerjasama baik itu untuk pengamanan kah, untuk pendidikan, untuk apapun itu adalah hal yang lumrah antara sesama institusi. Jadi tidak perlu dikembangkan lebih luas. Gitu. TNI kan juga memang memiliki fungsi militer perang dan operasi militer selain perang. Ya, ini masuk operasi militer selain perang. Tujuannya kan itu untuk melakukan pelapisan pengamanan agar kejaksaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Di tengah gelombang ancaman terhadap kedaulatan negara yang tidak kasat mata, pelibatan TNI dalam pengamanan lembaga sipil tentunya harus dikaji lebih bijak agar tidak ada syakwa sangka yang kontraproduktif. Pemirsa, lagi-lagi Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung hak kemerdekaan Palestina. Lantas, tindakan nyata apa yang akan dilakukan pemerintah dalam mendorong kemerdekaan Palestina? Kami akan membahasnya secara tuntas di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi untuk Anda. Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini tercermin dari pidato yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States di Jakarta Rabu kemarin. Ya, ini lagi-lagi kemudian ditegaskan oleh Presiden Prabowo di hadapan para pemimpin negara-negara Islam bagaimana kemudian komitmen dan juga posisi Indonesia yang terus tanpa henti dan juga tak pernah surut dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Mungkin kita juga pernah mendengar bagaimana pernyataan Presiden Prabowo saat menyampaikan posisinya dan juga kemudian ingin mendukung kemerdekaan Palestina sembari juga bisa kemudian menerima warga Palestina pada saat relokasi mungkin akan dimulai di sana. Tapi lagi-lagi kemudian disampaikan secara tegas kita butuh tindakan nyata, tak hanya resolusi maupun juga relokasi. Rakyat Palestina berhak untuk kemudian menikmati tanahnya sendiri. Kita coba akan bahas hal ini langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama dengan saya di studio Apa Kabar Indonesia Malam saat ini ada Prof. Evi Fitriadi, Guru Besar Hubungan Internasional UI. Selamat malam, Prof. Evi. Selamat malam, Mbak Maria. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukannya langsung dari ngajar langsung ke studio kami. Terima kasih, Prof. Terima kasih sama-sama. Dan juga sudah hadir bersama kami lagi-lagi halo selamat malam. Assalamualaikum Mbak Mardani Alisera, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI. Kemarin kita simak langsung ya di DPR ya. Betul. Bu Mardani ya. Luar biasa. Oke, nanti kita bahas dan juga sudah tersambung bersama kami ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Bang Philip Vermonte. Selamat malam. Selamat malam Mbak Maria, selamat malam Prof. Evi dan Pak Mardani Alisera. Siap, Bang Philip. Langsung kalau gitu, kita ingin tahu apa kemudian makna dari pernyataan Presiden Prabowo yang secara tegas menyatakan posisi Indonesia seperti apa. Meskipun kita sudah tahu, tapi disampaikan di sana, kita harus butuh tindakan nyata, tindakan tegas, tak hanya resolusi semata di hadapan di para pemimpin negara Islam di sana. Ya, terima kasih Mbak Maria. Mungkin kita harus dudukan konteksnya. Bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina itu sudah sejak lama sekali dan sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu. Dan Presiden Prabowo melanjutkan dan menekankan komitmen panjang Indonesia terkait dengan kemerdekaan Palestina. Karena amanat konstitusi kita menghendaki bahwa kita ikut menghapuskan segala bentuk penjajahan dari muka bumi. Dan Palestina adalah salah satu yang tersisa dalam konteks orang-orang atau sebuah bangsa yang tidak bisa hidup
dan menikmati kedaulatan di tanah tempat mereka tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, pidato Presiden kemarin disampaikan dalam sidang ke-19 Parliamentary Union dari OKI. Jadi itu adalah forumnya para parliamentarian atau lawmakers atau anggota-anggota Dewan Perwakilan dari negara-negara ini. Artinya pidato Presiden itu menjadi sangat strategis karena yang ada di hadapan beliau waktu itu adalah anggota-anggota parlemen yang dalam pemahaman kita tentu saja adalah wakil-wakil rakyat di negara-negara anggota OKI. Karena itu kehadiran mereka di Jakarta dan kebetulan Indonesia menjadi tuan rumahnya itu memiliki makna yang sangat penting karena Presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif kemarin mengadres teman-teman anggota parlemen yang ada di cabang kekuasaan legislatif. Dan mereka yang akan membuat undang-undang, mereka akan mengawasi pemerintahan masing-masing. Karena itu daya dorong dari hasil pidato Presiden tersebut akan dibawa oleh para anggota parlemen ini ke negaranya masing-masing untuk ikut serta mendorong bagi kemerdekaan di Palestina kepada pemimpin-pemimpin negaranya. Karena itu semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui hari ini adalah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto itu ditujukan untuk mencapai semua sektor. Presiden menemui para kepala negara dalam berbagai kesempatan, forum D8 misalnya, atau bahkan dalam forum G20 dan forum-forum lainnya di sektor-sektor multilateral. Tetapi dalam konteks bilateral, Presiden Prabowo berulang kali mengunjungi berbagai negara Timur Tengah, antara lain untuk membicarakan soal kesepakatan bangsa-bangsa yang tergabung dalam OKI ini bagaimana menyelesaikan konflik Palestina secara permanen. Dan dengan parlementarian itu adalah salah satu aspek yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya oleh pemerintah Indonesia, karena ini persoalan global, tragedi kemanusiaan yang mengharuskan seluruh negara bekerjasama untuk menghentikan kekerasan dan mencapai solusi damai yang permanen, yaitu dalam konteks apa yang diperjuangkan pemerintah Indonesia, apa yang diperjuangkan oleh oleh Presiden Prabowo adalah solusi negara Palestina yang berdampingan, coexisting dengan Israel dalam konteks ini. Ya, Bang Philip, lalu kita juga masih ingat dan juga banyak yang mempertanyakan kemudian bagaimana kemudian sikap dan juga rencana Presiden Prabowo yang ingin kemudian mengevakuasi kurang lebih ada 1.000 warga Gaza untuk kemudian dibawa ke Indonesia di tengah konflik dengan Israel saat ini. Apakah itu kemudian masih berlaku? Ya, itu kan selalu diusahakan karena begini, kadang-kadang disalahpahami oleh banyak pihak bahwa Indonesia menyetujui narasi pengeluaran paksa warga Palestina. Tadi dalam video yang disampaikan di awal juga disebutkan hari ini di Palestina, di Gaza ada lebih dari 100.000 orang yang terluka yang membutuhkan penanganan medis dan juga membutuhkan atensi dari dokter, perawatan dan lain-lain. Dan sebetulnya fokus yang disampaikan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu adalah dalam konteks menyediakan solusi sementara bagi orang-orang yang terluka, anak-anak, wanita, dan orang-orang yang membutuhkan. Karena itu sebetulnya jauh berbeda, bukan sama sekali berarti Indonesia mendukung relokasi seluruh warga Gaza sehingga dengan mudah akan dikuasai oleh Israel. Sama sekali bukan itu yang dimaksud, tetapi adalah solusi humanitarian sementara ini yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza yang membutuhkan, sangat membutuhkan bantuan medis. Dan solusi itu dalam konteks demikian yang disampaikan oleh Presiden. Dalam konteks itu ya, dan itu juga masih berlaku hingga saat ini. Konteks itu yang kemudian harus dipahami. Bang Mardhani, kita tahu betul sebagai tuan rumah kemarin di DPR juga Mbak Puan secara jelas di depan Pak Prabowo, di depan para pemimpin negara-negara Islam sampaikan menolak relokasi. Tepuk tangannya juga keburu kemarin. Betul, dan dua-duanya tidak bertentangan. Mbak Puan menolak relokasi, yang diinginkan Prabowo mengevakuasi mereka yang terluka. Kalau tadi Mas Philip bilang 50 ribuan yang meninggal, yang terluka itu sekitar 200 ribu. Kira-kira seminggu yang lalu kami menerima rombongan dari Bulan Sabit Merah Indonesia yang baru pulang dari Gaza. Mereka bisa masuk Gaza 2 kali, 7 dokter spesialis untuk rumah sakit setara rumah sakit RSUD kecamatan, sehari itu 1.000 operasinya. Itu yang bisa ditangani. Yang tidak bisa ditangani, nah yang tidak tertangani itulah yang dalam konteks Pak Prabowo kita siap untuk
treatment di Indonesia. Kalau dengan konteks itu DPR bagaimana menyikapinya? Kami dua-duanya setuju. Tidak boleh ada relokasi karena dalam Jakarta deklarasi kita itu Gaza itu harus dibangun bukan cuma dengan bangunannya tapi dengan dignity-nya, dengan sovereignty-nya, dengan haknya. Ya, makanya kalau saya komen itu bukan urusan Donald Trump itu ya. Itu urusan warga Gaza ya, walaupun tetap sebagai figur yang punya superpower, dia punya kemampuan, tapi kita sampaikan. Tetapi untuk urusan mentreatment mereka yang luka, idenya Pak Prabowo bukan sesuatu yang salah. Ya, meskipun kemudian banyak yang bersuara begitu ya, bagaimana kemudian perasaan warga Gaza tersebut saat kemudian harus meninggalkan tanahnya begitu ya, dalam kondisi apapun, di tengah kondisi apapun, Prof. Evi? Saya pikir kita jangan bermain kata-kata lah ya. Arti sebetulnya tuh apa? Berarti kan membawa orang-orang maupun terluka atau apa ke Indonesia, mengobati Indonesia. Pertama, apakah itu mereka mau? Kedua, itu solusi kita ini inline nggak, sejalan nggak dengan resolusi yang selama ini didukung-dukungkan baik di PBB, di Dewan Keamanan PBB terutama, lalu di organisasi negara-negara Islam, lalu yang selama ini kita perjuangkan. Kan kita nggak pernah punya ide itu kan, merelokasi itu mau disebut sementara kayak mau, nggak pernah ada. Dan pernah ada studi nggak tentang itu? Karena dari yang ada di media dan beberapa riset, itu orang-orang yang sudah meninggalkan itu nggak bisa kembali. Dan ada orang-orang yang masih megang kunci rumahnya yang dia tinggalkan berapa tahun yang lalu, 20 tahun. Dia nggak bisa balik. Jadi udah ada case, nggak mungkin mereka bisa balik. Yang kedua, ini kan memang maunya Israel, maunya Amerika. Sejak Donald Trump dilantik, dia sudah mengatakan dia mau merelokasi. Dia udah ada tuh kata-kata itu, mau relokasi ke beberapa negara termasuk Indonesia. Jadi walaupun apapun pembelaan terhadap statement presiden, saya pikir kita nggak bodoh-bodoh amat lah ya melihat perang-perang kata-kata seperti itu. Kita paham ini sebetulnya kebijakan yang mungkin ya berhubungan juga dengan negosiasi perang dagang, negosiasi tarif kita dengan Amerika nih. Hubungannya apa, Prof? Ya kan kita ingin menunjukkan, kayak Mbak Maria kayak nggak tahu aja, kan kita ingin menunjukkan bahwa kita sesuai nih dengan kemauan Amerika merelokasi, dan itu bisa jadi bargaining chip kita ketika melakukan negosiasi tarif. Kalau itu terjadi tapi itu kita jahat banget. Iya, mungkin sampai di sini singkat saja, Bung Philip. Betul demikian, Bung. Ini hanya perang kata-kata, bahkan khawatirnya ada tujuan terselubung tadi sampai ke Prof. Evi. Saya tidak sepakat dengan Prof. Evi kali ini karena begini, Mbak Maria. Mbak Maria demam aja pingin langsung ke rumah sakit. Apalagi saudara-saudara kita yang terluka, yang mengalami trauma dan lain-lain di Gaza itu sangat membutuhkan pertolongan. Justru menurut saya kita juga akan menjadi tidak punya hati kalau kita tidak concern pada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan medis ini. Dan jangan lupa sebetulnya mekanismenya ada banyak. Memang itu adalah usulan dari Indonesia. Niat baik dari pemerintah Indonesia, tetapi mekanismenya ada banyak. Pemerintah Indonesia bekerja mekanisme itu yang juga PBB kemudian kita pertanyakan sebenarnya Bang Philip ya, agar jelas konteksnya seperti apa. Tapi mohon maaf kita tahan dulu, ada yang boleh sesaat lagi nanti kita lanjutkan kembali ya. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Itu dia, tegas di sana disampaikan Bang Philip. Jadi langkah tindakan-tindakan nyata apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah kita agar ini segera terwujud. Kita tak ingin lagi dengar omon-omon gitu ya kalau bahasanya ya. Kita ingin dengar langsung tindakan nyata agar juga negara-negara Islam ini juga lebih solid lagi untuk bisa kembali memperjuangkan kemerdekaan Palestina, Bang Philip. Mbak Maria, konflik Israel-Palestina itu di underlying-nya mungkin sudah ratusan tahun. Dalam konteks konflik kedaulatannya sudah berpuluh-puluh tahun. Dan seluruh negara telah berusaha untuk menyelesaikan soal konflik di Palestina ini. Dalam konteks Indonesia sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, dan juga Pak Jokowi, semua sudah melakukan semua alternatif yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Palestina ini. Tetapi satu hal, yang pertama kita harus mengakui bahwa usaha-usaha itu telah
menemui jalan buntu. Kenapa? Karena tidak ada solidaritas di antara negara-negara yang paling relevan dengan isu Palestina ini. Misalnya negara-negara di sekitar. Yang kedua, bahwa ada konteks geopolitik yang rumit di Timur Tengah yang membuat setiap solusi yang mungkin itu selalu menjadi mentah kembali. Yang ketiga, karena itu ada sebetulnya kalau yang diminta atau ditanya adalah tindakan-tindakan konkret. Hari ini tindakan konkretnya adalah memaksa, mendorong, mengimbau, menyampaikan di forum-forum internasional yang Indonesia ikut serta di dalamnya, apakah itu di forum PBB, nanti September ada sidang Majelis Umum PBB, atau di mekanisme PBB yang lain seperti UN Relief Work Agency. Semua apa yang mungkin dilakukan harus dilakukan, termasuk bantuan humanitarian. Karena itu adalah bagian dari mendelegitimasi pemerintah Israel bahwa apa yang dilakukan ini sudah beyond dari kemanusiaan yang bisa kita terima. Tapi begini Bang, kita tahu betul pernyataan bahkan peringatan perintah PBB saja diabaikan oleh Israel. Persis, karena itu Indonesia hanya satu negara. Kalau 190 negara sudah menyatakan pemerintah Israel tidak mau terima, artinya kita harus menerima realisme politik bahwa ada negara-negara besar yang semua negara tergantung kepada mereka, sehingga tekanan itu tidak berarti. Karena itu semua solusi terobosan yang bisa dilakukan harus dilakukan. Diplomasi itu kan the art of possible. Ini keahliannya Bu Evi Fitriani. Apa yang possible dilakukan harus dilakukan, termasuk di dalamnya terutama mendorong bantuan aksi kemanusiaan. Tetapi jangan lupa apa yang disampaikan Presiden Prabowo terkait dengan melakukan treatment terhadap orang-orang yang membutuhkan, ada syarat-syaratnya. Yang pertama hanya untuk mereka yang terluka dan trauma dan anak-anak. Yang kedua, ini yang paling penting, harus mendapatkan dukungan dari all parties concerned, terutama di negara-negara sekitar Palestina. Karena itu yang tengah dilakukan adalah konsultasi terus-menerus, Presiden datang ke berbagai negara ini, tentu saja dengan tujuan-tujuan lain, tidak hanya soal Palestina, karena kita ada soal domestik juga, mencari investasi, mendorong kerjasama pembangunan, dan seterusnya. Tetapi agenda Palestina ini tidak pernah hilang dari agenda yang dibicarakan oleh Presiden untuk melakukan konsultasi, mendapatkan persetujuan dari negara-negara terutama yang paling relevan di sekitar Palestina. Yang ketiga, tentu saja dia sifatnya temporary, bukan relokasi. Ini sudah berpuluh-puluh kali dikatakan oleh Presiden dan juga oleh Menteri Luar Negeri. Jadi ini bukan soal omon-omon, bukan soal bahwa tidak bisa dilakukan, tetapi ini adalah bagian dari terobosan-terobosan apa yang mungkin dilakukan oleh Indonesia, dan Indonesia punya track record yang panjang terkait dengan bantuan-bantuan kemanusiaan. Itu adalah salah satu expertise dari Indonesia. Kita sudah banyak membantu di wilayah-wilayah lain yang konflik, di Myanmar atau orang-orang yang kena bencana alam. Kita punya kemampuan itu, karena itu Presiden Indonesia menawarkan. Kami punya solusi sementara humanitarian dan membutuhkan konsen. Dalam hubungan internasional, Prof. Evi paling ahli, itu memerlukan konsen. Bahwa sebuah ide kemudian masih memerlukan waktu untuk diterima, menurut saya itu bukan kegagalan, bukan omon-omon, karena memang diplomasi itu adalah the art of possible. Kita melakukan apa yang kita percaya dan bisa kita lakukan. Boleh langsung ditanggapi ya oleh Prof. Evi ya, silakan Prof. Mas Felix, terima kasih. Ya mungkin karena posisinya juru bicara ya, memang harus bicara seperti itu. Saya maklum. Tapi juga posisi saya sebagai akademia, I have to say what I have to say based on my expertise. Jadi gini, pertama saya tuh bersyukur sekali ke dalam pidato kemarin, Pak Prabowo tidak mengulang lagi rencananya untuk merelokasi. Itu apa? Itu apa indikasinya? Berarti beliau sendiri udah berpikir itu is not a good, kan nggak diomongkan. Kedua, sangat ingin kami di Indonesia mendengar kebijakan pemerintah itu kalau A ya dijalankan sesuai dengan A. Jangan kalau mengatakan A yang dilakukan B atau A minus. Nah itu yang kita ingin. Kalau memang kita konsisten membela bangsa Palestina dan berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan menghentikan genosida yang terjadi sekarang di Gaza atau di wilayah Palestina yang lain, ya kita lakukan dengan cara tidak merugikan mereka. Tadi sudah dijelaskan mekanismenya dan itu juga keahlian Indonesia, kita paham betul Bu. Saya jawab keahlian Indonesia. Coba lihat keberhasilan kita menangani pengungsi Myanmar. Coba lihat adakah keberhasilan kita pengungsi Myanmar masih terlunta-lunta di Aceh, akhirnya menimbulkan masalah sosial di Indonesia. Itu kenyataan di lapangan. Anda khawatir ini soal Gaza? Ada masalah. Tapi poin saya gini, kalau mau benar mendorong bangsa Palestina, lakukan pertama ya,
konsultasi dulu dong dengan stakeholders yang ada gitu. Jadi jangan belum apa-apa udah nih rencana itu, lalu kita sendiri sekarang malu kan, ternyata rencana itu ditolak banyak negara dan bahkan oleh di dalam negeri sendiri ketua parlemen juga menolak gitu. Kan nggak malu kita, udah ngomong-ngomong kemana-mana kita mau relokasi, tiba-tiba di dalam negeri sendiri nggak kompak, nggak didukung oleh negara lain. Mengapa tidak rencana itu dimatangkan dulu, dibahas dulu, dan teman-teman Kemlu yang mau diajak ngomong. Mereka kan sudah mengurusi masalah Palestina ini udah puluhan tahun para diplomat Kemlu tuh. Mereka udah punya jaringan, they have knowledge, mereka udah punya strategi, mereka tahu siapa yang harus diajak ngomong. Dan walaupun dikatakan tadi udah berkali-kali dan kelihatannya gagal, mentok ya. Itu kan dulu ya, ini kan international relation itu berkembang terus. Konteks hari ini beda dengan konteks dulu. Sekarang yang kita diajak bicara bisa yang lebih lain. Jadi itu yang harus kita manfaatkan. Nah, poin saya adalah strategi yang bisa dilakukan, bukan merelokasi, tapi justru kita harus menekan gitu. Kalau kita membawa orang keluar dari Israel, dari Gaza, itu sama aja kita secara tidak langsung ya ikut mengurusi bangsa Palestina gitu ya, karena mereka nggak akan bisa kembali, nggak akan bisa. Sorry, ya. Yang pertama, persis situasi berubah, maka policy adjusting dengan situasi yang berubah. Karena itulah ada inisiatif-inisiatif baru. Yang kedua, saya tidak terlalu paham apa yang dimaksud oleh Bu Evi dengan menekan, karena kita sudah melakukan tekanan sekeras-kerasnya terhadap yang terjadi, terutama adalah krisis humanitariannya. Ada ratusan ribu orang yang terluka dan nggak dapat pertolongan. Ada puluhan ribu orang yang sudah mati. Jadi poinnya adalah kita mengejar soal-soal yang lebih struktural, menekan pemerintah Israel lewat berbagai forum internasional. Tetapi dalam konteks konflik ini ada konteks humanitariannya juga. Dan menurut saya yang dilakukan Presiden Prabowo itu, saya juga kurang paham apa yang dimaksud dengan Mbak Evi tidak ada konsultasi dengan teman-teman Kemlu. Tetapi Menteri Luar Negeri terlibat dalam pembicaraan itu dan mereka juga bicara dengan tentu saja unit-unit yang relevan di Kemlu, sehingga isu itu, dan jangan lupa ini sekali lagi, waktu itu disampaikan pertama kali, ada syarat-syarat yang disampaikan. Mungkin media luput melaporkan gitu, tapi kalau kita cek statement dari Menteri Luar Negeri ketika pertama kali diungkapkan oleh Presiden juga, syaratnya itu tadi, konsen dan juga sementara, temporary, dan hanya bagi orang-orang yang paling membutuhkan pertolongan. Dan konsen itulah yang diperlukan. Dan saya kira tidak ada yang sifatnya, menurut saya, Mbak Evi dan Pak Mardhani Alisera, membuat malu Indonesia itu nggak ada. Justru kita mengingatkan teman-teman di pemerintahan di negara-negara OKI, ini soal humanitariannya bagaimana? Baik. Di Palestina. Kalau mereka menganggap ya sudah Anda silakan. Kalau kita ingin membantu humanitarian, membawa orang sakit dan koma dari Gaza ke sini, jaraknya ribuan kilometer, belum nyampe Indonesia, mereka sudah tidak tertolong. Iyalah kalau memang benar-benar humanitariannya, tadi membantu orang. I don't think this is the solution for that gitu ya. Banyak solusi lain tanpa harus membawa bangsa orang-orang dari Palestina ke Indonesia ya. Misal contoh yang paling gampang yang sebetulnya bisa dilakukan Indonesia adalah kembali menggalang dukungan untuk menghentikan Israel. Dan sekarang negara-negara, coba cek aja, kita kan udah 5 kali jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, kita pakai jalur itu. Dan sekarang anggota Dewan Tetap Keamanan ada Cina, ada Rusia, dan sekarang Prancis itu pro. Kita udah pegang 3 dari 2 loh. Jadi kita bisa buat Mbak Evi, itu kan dilakukan. Itu tetap dilakukan, bukan meninggalkan. Jadi bahwa ini ada. Nah ini yang dibesar-besarkan menurut saya, jangan merelokasinya yang dibesar-besarkan yang belum tentu berhasil itu. Saya merespon pertanyaan dari host, namanya Ibu Maria. Bagaimana rencana relokasi itu? Saya merespon. Tetapi dalam konteks dukungan Indonesia terhadap Palestina, tidak ada yang berubah. Kita menekan terus di PBB, kita menekan di forum-forum internasional yang lain, termasuk kemarin dalam Parliamentary Union yang di Jakarta di host oleh DPR RI. Itu sudah yang paling keras menurut saya pernyataan yang disampaikan. Sehingga ini bukan either or. Kalau kita melakukan ide tentang kemanusiaan berarti kita meninggalkan
cara-cara untuk menekan dan cara-cara lain yang disebutkan oleh Mbak Ivi tadi semua sudah. Artinya semua cara sebenarnya sudah dilakukan ya, termasuk juga ini adalah solusi tambahan sementara yang mungkin juga bisa ditawarkan. Bung Mardhani, respon Anda? Betul. Ya, yang pertama tentu kami di DPR melihat semua possible way ya. Semalam Pak Prabowo waktu di pembukaan POIC inisial dipakai semua peserta waktu itu ya, karena kita ingin menunjukkan betapa bahwa Indonesia betul-betul punya komitmen penuh dan hampir semua yang saya temui mengagumi pidato yang sangat lugas dari Pak Prabowo. Bukan cuma tentang sebenarnya tema utama POIC kita tuh good governance and strong institution, Mbak Ivi. Bahasanya gini, kita nggak bisa marah sama Amerika, marah sama orang lain, urusan Israel, urusan Palestina kalau kita tidak memperbaiki diri sendiri. Karena among 54 countries of OIC, mayoritas ya developing countries. Nah, untuk bisa maju ya kita harus good governance, tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, ada strong institution yang kuat, yang tidak ada korupsi. Itu yang diangkat juga oleh Pak Prabowo dan itu sangat diapresiasi. Karena kata beliau gimana bisa menolong orang lain kalau tidak kuat diri kita. Gitu. Termasuk juga pada saat relokasi ini juga sempat diajak berbincang nggak DPR? Tadi sebelum di launching ya. Kalau lagi-lagi kalau saya menilai itu niat baik Pak Prabowo dan kita dukung. Tapi saat yang sama seperti tadi Mas Philip, Mbak Evi juga bilang, memang tata dunia kita berubah. Nih tanggal 25 ini Spanyol ngundang seluruh menteri luar negeri untuk dukungan kepada Palestina. Kami waktu hadir di IPU di Tashkent, delegasi Israelnya walk out karena Spanyol, Norwegia, Estonia, Inggris, Perancis semua dukung solusi two-state solution. Dan Indonesia konsisten seperti yang Mas Philip bilang. Kita two-state solution. Kita ingin Palestina segera merdeka gitu loh. Dan karena itu ini solusi yang sangat visible. Walaupun Mbak Evi lebih paham ya. Ada cerita, ada dua nih ya. Di luar kita tekan terus secara diplomatiknya, secara Dewan Keamanannya, bilateralnya, multilateralnya di semua fora. Tapi memang di dalam negeri kalau Netanyahu, Mbak Evi, terjungkal. Sekarang kan yang menang nih Likud sama partai right wing. Ekstremis banget ini. Tapi kalau yang menang tuh sosialis, tengah sama kiri gitu loh. Dia akan lebih mudah untuk diajak gitu loh. Dan yang tapi tidak masa kita suka, harus menunggu itu gitu loh Bang Mardhani? Sampai kapan? Bukan menunggu. All possible way. We are knocking all the door gitu loh. Nah, kalau di dalamnya berubah, tengah yang menang, koalisi sama kiri, kayak kita ini salah satu sejarah merdekanya Mbak Evi, karena partai etik, partai sosialis menang di Belanda akhir 1890-an. 1903 ada quick school, 1905 ada sekolah guru di Indonesia karena diwajibkan bahwa semua jajahan harus punya. Dari situ timbul. Artinya dalam negerinya nggak solid juga. Netanyahu tuh list daftar kejahatan di dalam negerinya tiap hari demonya ada gitu. Pemilu kalau pemilu sekarang kalah gitu loh. Korupsi juga dia. Korupsi itu dia. Menarik, nah, artinya sebenarnya semua sudah dipikirkan ya. Sudah dipikirkan. Termasuk boykot. Kami kemarin menyatukan, ayo boykot. Nah, menarik soal ini. Nanti kita coba akan lanjutkan di segmen berikutnya, termasuk juga apa tindakan-tindakan nyata yang kemudian bisa dilakukan oleh negara ini. Kita bahas usai jeda sesaat lagi untuk Anda. Ya, kita tentu apresiasi apa disampaikan oleh Presiden Prabowo di depan para pemimpin negara Islam pada saat di DPR kemarin. Tentu kita ingin dengar itu secara terus-menerus dengan berbagai ada isu yang sedang bergulir. Tapi begini Bang Mardhani, apa paling tidak tindakan nyata? Kita ingin dengar hal-hal yang lebih konkret lagi. Kita ya sudah berulang kali kita menyatakan ini gitu. Kita ingin tahu apa langkah terbaru, apakah ada hasil yang lebih konkret, declaration of action misalnya dari sejumlah negara tersebut atau bagaimana? Ya, alhamdulillah di Standing Committee on Palestine maupun Political Affairs kita bahas secara detail. Kemudian di paripurna kita sepakati dan kita deklarasikan, namanya Jakarta Declaration ya. Salah satu yang paling utama adalah menggaungkan persatuan aksi. Kemarin tuh ada sebenarnya kalau lihat di dalamnya kita punya banyak perbedaan. Contohnya beberapa negara komplain kenapa beberapa negara anggota ini memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
kan kalau membuka hubungan berarti mendukung Israel. Tapi kayak kami coba cari titik temunya. Karena beberapa negara yang punya hubungan diplomatik terjadi blessing in disguise. Kita bisa masukin bantuan kita melalui mereka karena mereka punya akses itu. Nah, akhirnya yang terjadi kemarin itu dari hasil perbincangan, saya kebetulan sempat menjadi co-chair 2 kali di Palestine sama di Political Affairs gitu loh. Itu nyatukan antara Aljazair sama Mali, punya itu Iran sama Yaman, itu seru. Akhirnya kita sepakat total football yang bisa contoh Arab Saudi punya duit, Mbak. Dengan Trump ya udah, dengan duitnya termasuk kemarin tuh salaman sama Presiden Suriah, dan 11 Juni ini Saudi sudah put on the table on related meeting di UN on Palestine. Nah, Qatar juga dengan caranya pokoknya bagaimana Trump menjauh dari Netanyahu. Belakangan udah mulai terbukti. Kita yang lain boykot jalankan. Plus satu lagi, demo Palestina tiap minggu. Kami waktu ke Jenewa dikritik sama PT RI Jenewa, Mas Mardani. Di Jenewa ini tiap minggu ada demo tentang Palestina. Yang demo bukan orang Islam gitu. Yang demo cuma 6-8 orang saja. Tapi nggak berhenti demo terus-terusan dengan tema yang sangat menarik. Di kita kan kadang-kadang adem ayem, kadang-kadang itu ngefek ya aksi-aksi semacam itu. Namanya ini edukasi dan kesadaran masyarakat. Makanya demo-demo pendukung Palestina di kampus-kampus besar. Bukan cuma Amerika, Eropa, Jepang, Korea. Jangan sebut New York, jangan sebut Princeton. Saya waktu itu ditangkepin. Dan itu dengan termasuk sekarang nih, Mbak Evi tadi bilang Prancis makin tegas, Spanyol sudah menerima bahkan mendukung agar Palestina menjadi anggota penuh PBB ya. Kemarin di IPU dia walk out karena negara-negara 12 plus tuh yang biasanya dukung dia tuh udah mulai beda. Pokoknya desek tuh solution. Karena buat mereka, Mbak, mereka politisi juga dengan seluruh kekejaman Israel ini dan melihat pemimpin mereka terus membantu Israel, hukuman di pemilunya kian kenceng gitu. Akhirnya mereka mulai membagi jarak. Nah, kita terus. Jadi memang total football, termasuk boykot. Ya, nah, itu dia. Ada satu apparel terbesar, jadi yang di jersey-nya Israel tuh dibuat, mereka kita boykot, akhirnya lepas, dia nggak mau jadi donatur atau yang kerjasama lagi gitu lah, sponsorshipnya nggak mau gitu. Nah, ternyata efektif boykot ya, DBS. Nah, kami lagi menggerakkan agar boykot, sanction, and deinvestation dijalankan terus. Itu dia. Tapi karena kalau kita lihat saat ini kan kayaknya isu-isu boykot terlebih di dalam negeri kan sudah mulai melunak ya, Prof. Evi ya? Iya, iya. Saya pikir mungkin juga karena ada isu-isu lain ya, yang banyak betul memang negara kita kan juga isu domestiknya juga banyak ya. Betul, Mbak. Jadi itu kali yang juga menyebabkan kita. Tapi ini efektif. Maksudnya? Boykot ini efektif kah? Iya, sebetulnya boykot itu sebetulnya bagian dari public education ya. Public education dan terus mengingatkan. Jadi kita jangan lupa nih ada orang yang sengsara di sana, ada orang anak-anak dibunuhin, kelas sekolah dibom, rumah sakit dibom, dan sangat penting untuk sebetulnya menggait media. Jadi kalau boykot saja cuma skup itu sebetulnya nggak. Menekan ekonomi Israel itu kan yang diharapkan. Kan? Ya, jadi media supaya menyiarkan boykot itu, menyiarkan demo itu. Jadi kan walaupun demonya cuma di depan di Jakarta, tapi gaungnya kemana-mana. Yang penting itu jadi peran media tuh sebetulnya harus di-engage. Termasuk media internasional, artinya masa sih media-media semuanya mendukung Zionis kan banyak juga kan yang enggak. Nah itu harusnya salah satu. Kedua tadi menekan ekonomi. Tapi hati-hati kalau menekan ekonomi ya. Jangan sampai kita sendiri sebetulnya kan banyak produk-produk yang katanya produk Israel ternyata malah produk dalam negeri kita gitu loh. Nah kita harus hati-hati. Persaingan bisnis juga. Jadi kita harus hati-hati gitu loh. Jangan main boket aja. Kita harus cek ini bener nggak sih sebetulnya ya kan yang dampaknya Israel apa bukan. Yang jelas memberikan kontribusi pada Israel aja yang harusnya. Dan itu sudah terbukti ada berapa memang ya waralaba internasional yang melakukan itu. Itu menurut saya kan mereka udah pada tutup-tutup juga kan di Indonesia. Nah itu dia Bang Maradi, kalau kemudian itu cukup efektif artinya
DPR juga mendukung ya aksi boykot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel ini? Iya, kami bahkan bisa diserukan mungkin yang tadi, sebagai wakil rakyat. Ya, bahkan beberapa sudah mulai mengkaji naskah akademik rancangan undang-undang tentang DBS tadi ya, the investigation, boycott and sanction tadi itu loh, sehingga adanya tidak asal, misalnya gini, nggak bisa cuma berdasarkan WA satu produk itu langsung diboykot, ada tim verifikatornya yang itu trusted gitu loh. Kita juga ada tim investigasi. Investasi mana saja dari yang ternyata related kepada Israel. Nah, boykot mana saja, sanksinya seperti apa? Sanksi, kalau kita lihat sanksi Amerika kepada Soviet itu detail sekali, 6.000 item, masing-masing punya. Kita nggak bisa tuh pakai ATM, pakai kartu kredit kita di Rusia, karena udah padahal di setiap vending machine-nya ada Visa, Mastercard-nya ada, tapi kalau kena sanksi, memang akhirnya mereka tahu sanksi itu mau menyusahkan mereka. Itu dia, tapi bagaimana ya Bang di tanah air kemudian dengan beragamnya aksi boykot pada saat itu gencar dilakukan, kemudian banyak juga yang bersuara, kita tahu betul dampaknya ini terkait juga dengan ekonomi para karyawan yang kemudian bertaruh harap di sana. Enggak, kenapa? Pada akhirnya mereka yang kita boykot itu akan sadar. Kalau mereka mau eksis, berarti mereka harus menghentikan dukungan kepada Israelnya. Ketika mereka sudah menghentikan dukungan kepada Israel dan mereka melakukan klarifikasi, maka kita cabut. Nggak bisa boykot itu selamanya. Boykot itu bukan karena dia salah, tapi karena corporate action-nya itu membantu Israel. Itu yang diboykot. Kalau dia udah tidak membantu Israel, kita dukung lagi gitu. Ada masalah nih tapi Pak. Apa tuh? Produk-produk militer kita, pertahanan kita tuh banyak juga impor dari Israel. Nah, itu dia. Bagaimana kemudian juga konteks itu? Kan kita juga ada hubungan dagang juga dengan Israel. Di depan mata kita sendiri, kita kan impor produk-produk pertahanan dari Israel juga gitu loh. Pinternya Israel tuh, Mbak Evi, kadang-kadang dia tuh bukannya produk pertahanan, kurma atau apa, dia di packagingnya tidak refer ke Israel. Ada tangan kedua, tangan ketiganya. Nah, menarik gitu ini kalau kita bicara hubungan dagang Indonesia dan juga Israel, Bung Philip, bagaimana kemudian solusinya ya? Di tengah kemudian boykot ternyata cukup efektif kok, dan bahkan harus digaungkan lagi kalau kata Bang Mardhani. Ya, itu kan aspirasi dari masyarakat dan juga dari banyak pihak ya. Tapi perlu diingat begini, layer dalam hubungan internasional itu kan ada banyak. Turki itu salah satu negara yang paling keras terhadap Israel, baik dari statement maupun dari tindakan. Tetapi pada saat yang sama masih ada hubungan ekonomi yang dijalankan oleh Turki. Kemudian juga negara-negara yang tadi disebut oleh Bang Mardhani, mereka juga ada hubungan-hubungan ekonomi dengan Israel. Sehingga mereka melakukan layerisasi dari hubungan mereka terkait dengan Israel dan juga terkait dengan negara lain tentunya, Amerika Serikat kah atau European Union dan lain-lain. Dan mereka melakukan strategic action terhadap polisinya di tempat-tempat di mana mereka tetap bisa menekan Israel dengan cukup keras. Di sisi yang lain mungkin ada soal-soal, mungkin ya misalnya pertimbangan dari negara-negara yang punya hubungan diplomatik, bukan Indonesia. Indonesia menolak hubungan diplomatik dengan Israel, tidak pernah melakukan, dan karena itu berarti Indonesia tidak sama dengan negara-negara yang mau saya sebutkan ini, bahwa mereka mungkin berpikir harus ada hubungan, kalau ada hubungan ekonomi itu ada hubungan people to people, di mana lewat masyarakat itulah mungkin yang tadi disampaikan oleh Bang Mardhani, akan terjadi perubahan juga dari dalam. Mungkin ada faksi-faksi yang lebih moderat di dalam Israel yang juga membutuhkan kerjasama ekonomi dengan pihak lain dan seterusnya. Tetapi ini soal yang mungkin di luar diskusi kita malam ini, soal mengenai Palestina dan Israel ini adalah soal yang sudah berpuluh-puluh tahun, underlying-nya mungkin sudah ratusan tahun. Tetapi kalau kembali kepada pidato Presiden di Parliamentary Union kemarin dan juga deklarasi Jakarta, sebetulnya yang dihasilkan itu dari 17 poin ya Pak Mardhani Alisera, 5 poin saya kira sekitar soal Palestina, tetapi sisanya adalah soal-soal terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara anggota OKI. Keterbelakangan, ketimpangan ekonomi, dan tadi lemahnya institusi yang membuat kita negara-negara OKI ini menjadi sangat vulnerable terhadap intervensi, bukan intervensi militer, tetapi karena ada ketergantungan tertentu, mungkin seperti yang disampaikan oleh Prof. Evi tadi, di sisi militer, ada lagi di sisi ekonomi, itu yang justru membuat kita
daya bargainnya lemah di mata negara-negara superpower yang mendukung Israel. Karena itu mungkin, dan ini salah satu aspek lain yang didorong oleh Presiden, mari sama-sama, tadi kan pidatonya menyampaikan itu, negara oki ini kita perbaiki deh aspek-aspek domestik kita agar kita lebih kuat dalam berdiplomasi. Artinya banyak hasil ya dari pertemuan kemarin dengan negara-negara oki. Tapi banyak juga publik yang boleh penasaran nih, sebenarnya bagaimana ya sikap dan juga posisi Pak Prabowo terkait dengan banyaknya aksi-aksi boikot yang terjadi di tanah air terkait dengan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, seperti apa, Bung Philip? Saya belum pernah tanya dan belum ada statement dari Presiden Prabowo, sehingga mungkin dalam konteks itu kita harus melihatnya sebagai inisiatif masyarakat. Dan jangan lupa ketika kita bicara tentang Indonesia, dukungan Indonesia terhadap Palestina, itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Semua jalur tadi disampaikan, semua jalur yang possible yang bisa dilakukan, teman-teman masyarakat sipil mengumpulkan dana, menyalurkannya kepada wilayah-wilayah konflik di Palestina dan khususnya Gaza. NU Muhammadiyah melakukannya, pemerintah melakukan melalui mekanisme UN Relief Work Agency, karena itulah mekanisme formal dari pemerintah. Dan juga mungkin ada aksi-aksi yang tadi disampaikan oleh Pak Mardhani, demonstrasi di sini dan di sana, yang mau coba membangkitkan dan mengingatkan terus kolektif memori kita, komitmen kita terhadap kemerdekaan Palestina. Saya kira ini bukan soal siapa harus mengatakan apa, karena semua dalam perspektif kebijakan pemerintah Indonesia tidak pernah berubah 1 inci pun dari dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Sudah cukupkah, Prof. Evi? Retorikanya udah cukup. Kita menunggu realitasnya, ya, karena banyak sekali sebetulnya kebijakan-kebijakan akhir-akhir ini ngomongnya ke A, prakteknya ke B gitu loh. Jadi kita harus sebetulnya menunggu nih, benar nggak? Jadi kalau memang mendukung Palestina, ya kita harus tindakan yang tidak melukai mereka, tidak membuat mereka terusir dari negaranya. Contohnya? Mau ya tadi salah satunya sementara katanya, tapi kan kenyataan tidak pernah ada yang sementara itu berhasil pulang kembali, kita sudah bisa lihat. Jadi harus dicari solusi-solusi. Nah mungkin salah satu juga yang pokoknya harus diberhentikan, kalau kita daripada membawa yang luka dan sebagainya, berhentikan sekarang juga serangan-serangan itu ya kan. Tadi membuka koalisi membuka blokade bantuan dan kesehatan, baik kesehatan maupun pangan. Dan benar-benar memberhentikan serangan itu gitu. Nah berita hari ini adalah Israel Defense Force bahkan menyuruh Gaza dikosongkan. Nah, memang mereka mau Gaza dikosongkan karena mereka mau gempur, kata alasan mereka mau gempur Hamas. Karena memang tujuannya mengosongkan Gaza gitu. Nah, bagaimana caranya mereka tidak bisa lagi melakukan itu gitu loh. Nah, kan memang kita butuh negara-negara. Nah, mungkin salah satu juga ya pendekatan kepada masyarakat Yahudi yang progresif ya, yang sebetulnya juga sekarang sudah banyak mengkritik. Tapi memang salah satu kebijakan pimpinan negara itu kan kalau dia terancam di dalam negeri, dia akan buat perang. Itu sudah sering dilakukan oleh para pemimpin negara. Perang itu sebetulnya pelampiasan dia dari dalam negeri yang tidak stabil. Itu sering dilakukan. Tapi kita kan juga harus berhitung gitu sejauh mana Netanyahu bisa menggunakan senjata itu. Oke, baik, mohon maaf waktu kita singkat. Terima kasih banyak Prof. Evi, Bung Mardhani, terima kasih banyak waktu yang sudah bersama kami. Bang Philip, terima kasih sudah menegaskan bagaimana posisi dan juga komitmen Pak Prabowo dengan pemerintahan saat ini yang terus mendukung hak kemerdekaan Palestina. Kami pun TV One juga melakukan demikian, sehingga kami terus mengangkat isu-isu ini agar kemudian masyarakat terus memberikan solidaritasnya pada saudara-saudara kami di Gaza, Palestina. Demikian dialog kami, Vena. Terima kasih Maria Segaf. Usai jeda pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Kami akan hadirkan salah satunya informasi soal kondisi terkini dari bocah 10 tahun yang dibakar oleh teman-temannya di Situbondo, Jawa Timur yang masih memprihatinkan. Kami hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, video dari seorang anggota DPRD Lampung Utara sedang menyawer DJ wanita beredar di media sosial. Anggota DPRD Lampung Utara itu meminta maaf atas aksi sawerannya. Sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang anggota DPRD Lampung Utara bernama Hatami menyawer DJ Rere Monik saat tampil dalam acara resepsi hitanan dan viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 11 Mei 2025 di Desa Pekurun, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara. Dalam video yang beredar, terlihat sosok pria mengenakan kaos putih berkerah dan celana panjang krem
melemparkan sejumlah uang pecahan Rp50.000 ke atas meja musik di hadapan DJ Rere yang tengah tampil mengenakan pakaian merah dan hitam. Ketua DPRD Lampung Utara M. Yusrizal telah memanggil Hatami untuk mengklarifikasi video yang viral di media sosial. Hatami pun akhirnya memohon maaf ke semua masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Utara meminta maaf atas kegaduhan yang dibuat anggotanya dan viral di media sosial. Proses evakuasi korban kecelakaan lalu lintas antara truk dan mobil pick-up di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berlangsung dramatis. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah proses evakuasi di mana korban tak bisa keluar dari kendaraannya karena terjepit patahan dan badan mobil yang ringsek akibat benturan hebat. Petugas kesulitan mengevakuasi korban hingga mengerahkan alat pemotong dan kendaraan forklift untuk mengangkat badan mobil yang mengalami kerusakan. Evakuasi korban berlangsung hingga memakan waktu 4 jam. Korban mengalami patah tulang dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pendaki gunung yang sempat hilang 3 hari di jalur pendakian Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat akhirnya ditemukan dalam kondisi terluka. Dirinya berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Pendaki gunung asal Karawang sempat hilang selama 3 hari akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat. Elang Guntur Pratama ditemukan dalam kondisi tergeletak lemas sambil merintih minta tolong di dekat pos 6 atau cukup jauh dari base camp awal. Elang ditemukan oleh seorang pemburu yang ikut melakukan pencarian. Pada saat ditemukan, korban ini mengalami luka di bagian kepala belakang karena sempat terjatuh. Pemburu yang tak bisa mengevakuasi korban sendiri, ini kemudian meminta bantuan aparat TNI Polri dan Basarnas. Saat ini korban telah dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Nah, gitu diukur lah. Ya. Bisa. Dia kasih minum. Ya. Udah. 2 pelaku perampokan bank bersenjata api di Banyuasin, Sumatera Selatan ditangkap polisi saat keduanya bersembunyi di dalam rumahnya. Kedua perampok menghadang pegawai bank yang membawa uang bank. Kakak PP-nya hilang. Kakak beda apa yuk? Kami foto ya. Inilah detik-detik penangkapan 2 pelaku perampokan bank di Banyuasin yang dilakukan oleh unit Reskrim Polres Banyuasin dan Polsek Betung. Kedua pelaku perampokan ini bersembunyi di dalam rumahnya usai menghadang pegawai bank yang tengah membawa uang untuk dibagikan kepada para nasabah bank di kawasan Kecamatan Betung. Awalnya, korban yang membawa sepeda motor tiba-tiba dihadang oleh 6 pelaku perampokan. Korban diancam dengan menggunakan senjata api serta senjata tajam untuk menyerahkan uang serta sepeda motor miliknya. Usai melakukan aksinya, ke-6 pelaku perampokan kabur. 2 diantaranya berhasil ditangkap, sementara 4 pelaku lainnya masih terus diburu oleh pihak kepolisian. Seorang pria residivis pelaku pencurian buah kelapa sawit yang kerap meresahkan warga di Kabupaten Pendukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan tidak berkutik saat diringkus oleh polisi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sepucuk senjata api rakitan beserta amunisinya. Inilah video di saat polisi meringkus seorang pelaku pencurian buah sawit di wilayah Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pendukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas, namun usahanya tidak berhasil. Dari tangan pelaku, petugas juga berhasil mengamankan sepucuk senjata api rakitan beserta amunisi.
Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa buah kelapa sawit hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis yakni 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun. Pemirsa, kondisi terkini bocah 10 tahun yang dibakar oleh teman-temannya di Situbondo, Jawa Timur masih memprihatinkan. Korban saat ini masih berbaring di salah satu ruang perawatan rumah sakit. Hari ini pihak rumah sakit rencananya akan melakukan operasi untuk memperbaiki struktur wajah dan bagian tubuh lainnya. Inilah suasana di Rumah Sakit Abdur Rahim Situbondo, tempat bocah berusia 10 tahun dirawat akibat luka bakar serius. Tidak adanya kepastian hukum serta kondisi korban yang kian memprihatinkan membuat sejumlah pihak iba dengan korban. Kondisi terkini korban masih memprihatinkan. Luka di bagian kepala belum mengering, bahkan mata korban belum dapat melihat karena dampak luka bakar. Sementara itu, walaupun keluarga telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak polisian, namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari proses hukum, walaupun sejumlah saksi anak-anak dan dewasa telah diperiksa oleh tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo. Pihak keluarga saat ini masih ingin fokus pada penyembuhan luka di tubuh korban dan psikis korban dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada polisi. Kami ajak Anda pemirsa terhubung bersama dengan kuasa hukum korban. Sudah terhubung bersama kami ada Bapak Supriyono. Selamat malam Pak Supriyono. Selamat malam Mbak Vena. Pak Supriyono, kami ingin tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami ingin tahu kondisi terbaru dari korban saat ini seperti apa, Pak? Kondisi korban sampai saat ini belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Masih dalam situasi labil, ya. Situasi labil, di mana justru ada tambahan kekurangan yang dialami oleh korban, yaitu pada saat berbicara itu tidak ada suara sama sekali, dan mata rabun, sehingga penglihatan mata rabun seperti yang disampaikan, dan kemudian suara juga tidak bunyi lah, suara dari pita suaranya tidak bunyi. Dan kondisi-kondisi lainnya seperti yang disampaikan tadi bahwa sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan. Tubuh masih melepuh, kemudian ditambah bagian belakang, bagian depan yang sampai kemudian di atas perut, dan wajah juga. Sehingga dengan demikian bahwa kalau ini dikatakan terbakar dan hanya kecipratan spiritus, tentu ini adalah info yang salah kalau menurut saya. Info yang rupanya berbelok. Oke, baik. Pak, kabarnya 4 teman-teman dari korban ini yang disebut membakar korban ini sudah diperiksa ya oleh pihak kepolisian. Adakah informasi terbaru mengenai hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian ini, Pak? Yang sangat kami sayangkan justru pernyataan dari Kapolres Situbondo, kemudian Kasat Reskrim Polres Situbondo yang menyampaikan bahwa korban ini terbakar, bukan dibakar gitu kan. Sebenarnya hal itu memang belum ada kepastian apakah terbakar atau dibakar. Tapi yang jelas bahwa kenapa pernyataan ini muncul sebelum ada pemeriksaan yang paripurna, pemeriksaan yang komprehensif, di mana hanya sepihak yang diambil, sepihak yang didengarkan oleh Polres Situbondo hanya dari para pelaku-pelaku. Sedangkan dari korban ini belum selesai untuk melakukan pemeriksaan. Ini yang sangat disayangkan oleh korban seperti itu. Oke, ya untungnya korban ini, keluarga korban masih ada UPTD, PPA, ya, dinas, salah satu dinas di DP3A P2KB Kabupaten Situbondo yang itu dari awal sudah mendampingi sehingga sering memberikan, dan kami dari
Lembaga Penyuluhan dan Bantuan NU yang ditunjuk oleh UPTD PPA itu harus fight gitu ya untuk bagaimana kasus ini harus menjadi terang benderang. Walaupun kita tahu bahwa pelakunya adalah anak, tentu adalah yang juga harus disesuaikan dengan sebagaimana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti itu, Mbak Vena. Sikap dari keluarga korban atas kasus ini seperti apa, Pak Supriyanto? Ya, saya luruskan Supriyono saya, Pak. Oh iya, Vena. mohon maaf Pak Supriyono. Ya, di keluarga korban memasrahkan kepada kami dari LPB HNU, dari secara hukumnya memasrahkan kepada kami untuk kemudian bergandengan tangan dengan Polres. Namun yang sangat disayangkan belum apa-apa sudah ada kesimpulan bahwa ini terbakar, bukan dibakar. Padahal pemeriksaan terhadap korban masih sumir lah, masih awal. Sampai sekarang korban masih belum bisa dimintai keterangan. Hanya awal pada saat sebelum dia lakukan operasi pertama itu sempat ngomong, tetapi omongannya hanya omongan-omongan ringan. Tetapi kemudian kenapa harus disimpulkan bahwa ini terbakar bukan dibakar? Kalaupun nanti akhirnya juga memang terbakar, bukan saatnya sekarang Polres menyatakan seperti itu. Ini mengawali, ini prematur kalau menurut saya. Dan ini menyinggung perasaan dari keluarga. Apakah sudah ada pertemuan antara keluarga korban dengan keluarga terduga pelaku? Sampai sekarang tidak ada. Dan sampai sekarang kami hanya didampingi oleh UPTD PPA, DP2, DP3A, P2KB Kabupaten Situbondo. Yang lain belum, termasuk dari kalangan Polres Situbondo, sampai sekarang belum ada yang datang untuk sekedar memberikan semangat moral kepada si korban dan keluarganya. Lantas apa yang akan dilakukan oleh keluarga dan korban? Dan terima kasih juga Bupati sudah datang. Kalau Bupati awal malah. Oke, baik. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh keluarga korban? Keluarga korban tetap memasrahkan kepada proses hukum. Jadi apapun proses hukum yang perlu dilakukan oleh kita, yang akan nanti bersama dengan Kepolisian Resort Situbondo, itulah yang akan dipasrahkan kepada kami. Apapun hasilnya, namun jelas bahwa itu semua harus sesuai aturan hukum yang ada. Berdasarkan kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan aturan-aturan lain yang bersinggungan, yang berkaitan dengan kejadian ini. Baik, terima kasih banyak Pak Supriyono. Tentu kita doakan bersama agar korban bisa kembali pulih dan juga kembali seperti biasa. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Vena, selamat malam. Pemirsa, Polda DIY bersama BKSDA menggerebek sebuah rumah di wilayah Nanggulan, Kulon Progo, Sleman, Yogyakarta. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, polisi menggelar razia aksi premanisme di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah orang diduga preman ditangkap. Aksi pengejaran sempat terjadi saat polisi hendak menangkap juru parkir liar yang berusaha kabur dari petugas. Sejumlah petugas kepolisian mengejar seorang preman yang kabur secepat kilat saat akan dirazia di putaran Jalan Pasar Blok A, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Preman tersebut akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas ketika kabur ke tengah keramaian lapak pedagang kaki lima. Razia Berantas Jaya 2025 kembali digelar petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang mengingat masih maraknya preman berkedok juru parkir liar yang berkeliaran di area pasar Tanah Abang. Keberadaan mereka dianggap sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengunjung karena kerap meminta uang secara paksa dengan nominal tak wajar. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan belasan preman. Mereka langsung digelandang ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menertibkan sejumlah atribut ormas di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Penertiban tersebut merupakan operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar kepolisian guna memberikan rasa aman masyarakat atas tindakan premanisme.
Satu persatu bendera organisasi kemasyarakatan yang dipasang di sejumlah titik di jalan di kawasan Tambora, Jakarta Barat ditertibkan oleh petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP. Bendera dan spanduk ormas yang terpasang ini langsung dicopot petugas dalam operasi Berantas Jaya 2025. Penindakan dilakukan agar masyarakat merasa nyaman dan tidak terintimidasi dengan kehadiran atribut ormas. Selain itu, penertiban atribut ini juga untuk meminimalisasi potensi terjadinya bentrok antara kelompok ormas. Seorang nenek berusia 90 tahun dari Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, tercatat sebagai calon haji tertua dari Provinsi Bali. Meski terkena serangan jantung, tetap berangkat pergi haji didampingi oleh putri pertamanya. Siti Maimunah yang berusia 90 tahun ini hanya bisa berada di tempat tidur karena mengalami serangan jantung. Nenek Maimunah mendaftar haji di tahun 2019 dan sebelumnya ini masih dalam kondisi sehat. Mereka pun memohon agar salah satu anaknya dapat mendampingi dan memenuhi kebutuhan ibu mereka yang sudah berusia senja pergi haji ke Tanah Suci. Kementerian Agama pun menyetujui putri pertama nenek Maimunah, Mariati, sebagai pendamping dan berangkat dalam kloter 71 embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Keberangkatan dijadwalkan pada 21 Mei mendatang. Nenek Maimunah sendiri mengaku senang bisa pergi haji yang sudah menjadi impiannya sejak lama. Selain menyiapkan keperluan ibadah, keluarga juga rutin memeriksakan kesehatan nenek Maimunah ke rumah sakit dan menyiapkan obat-obatan selama di Tanah Suci. Dia baru daftar, beliau tuh nggak nyangka dah dapat gini, apa namanya? Kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama rekan kami, ada Eriko yang saat ini berada di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Eriko, seperti apa kondisi terbaru di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Madinah, Arab Saudi. Yang bisa saya sampaikan, baik Pena, yang ingin saya sampaikan, ribuan jemaah calon haji Indonesia telah tiba di Madinah dan berangsur mulai bergerak ke Makkah. Dari data hari ini adalah hari terakhir gelombang pertama tiba di Madinah. Hingga saat ini sudah 264 kloter dengan persentase sekitar 50,29%. Dengan total jemaah 100.000, 2.900. Untuk hari ini berdasarkan Siskohat hingga waktu siang Madinah. Sudah tiba 4 kloter sebanyak 1.572 jemaah haji Indonesia. Sementara ini untuk jemaah haji yang ada di Madinah yang mulai bergerak ke Mekah totalnya sekitar 103 kloter. Dengan jumlah 40 ribuan jemaah dengan pindah ke Mekah. Dalam perjalanan sudah 14 kloter menuju Mekah sebanyak 5.381 jemaah. Dan rencananya besok gelombang kedua akan mendarat di Jeddah langsung ke Madinah. Jadi penerbangan tidak dari Madinah lagi, jadi penerbangan dari Jeddah yang akan langsung ke Madinah. Untuk informasi lainnya dari sementara itu, pantauan kami di Masjid Nabawi pada pelaksanaan sholat Jumat, ratusan ribu jemaah haji dari seluruh penjuru dunia yang memadati area masuk masjid untuk menunaikan sholat Jumat sejak pagi hari ini. Jemaah terus berdatangan memenuhi setiap sudut masjid, termasuk halaman dan area sekitar. Banyak di antara mereka adalah jemaah haji Indonesia. Beberapa di antaranya adalah jemaah lansia, bahkan disabilitas yang masih bersemangat menjalankan ibadah di tengah cuaca yang sangat terik. Suhu udara yang cukup panas dengan kelembapan yang sangat rendah ini sama sekali tidak menyuruti langkah para jemaah kita ke Masjid Nabawi. Namun kami sekali lagi menghimbau kepada para jemaah untuk tetap menjaga kondisi tubuh karena
ibadah haji puncaknya adalah di Armina. Juga untuk hari-hari ini apabila panas, para jemaah ingin keluar untuk menggunakan pelindung kepala dan rutin minum air putih, mengingat puncak haji nanti memerlukan kondisi fisik yang prima. Jumatan untuk hari ini adalah Jumatan ketiga sejak kedatangan jemaah haji Indonesia. Petugas haji dari Indonesia juga terlihat cukup banyak di Masjid Nabawi. Petugas inilah nanti yang akan menjalankan fungsi pelayanan terhadap jemaah haji di sekitar Nabawi, khususnya kepada mereka yang lupa jalan ke hotel atau para lansia yang membutuhkan pendamping atau pertolongan apabila lupa jalan ke hotel. Beberapa diantaranya banyak jemaah Indonesia terlihat masih belum meninggalkan masjid dan mereka masih berharap di hari Jumat yang penuh berkah ini menjadi momen untuk berdoa dan bertafakur, bermuhasabah dan berdoa terus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, tetap jaga kesehatan Anda. Terima kasih Eriko atas laporan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya. Polda DIY bersama BKSDA menggerebek sebuah rumah di wilayah Nanggulan, Kulon Progo, Sleman, Yogyakarta. Petugas menemukan 10 satwa endemik yang dilindungi oleh negara. Terdiri dari 2 ekor beruang madu, 5 ekor binturong, 2 ekor owa serudung, dan 1 ekor owa ungku. Satwa-satwa tersebut dibeli pelaku secara online dengan harga keseluruhan Rp47,5 juta. Dalam kasus ini, polisi juga menetapkan pemiliknya berinisial JS sebagai tersangka dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun. Berkedok sebagai anggota Ormas, 2 preman di Brebes, Jawa Tengah ditangkap oleh polisi usai memalak para sopir pembawa barang di pintu gerbang sebuah pabrik. Satreskrim Polres Brebes berhasil menangkap 2 preman yang mengaku sebagai anggota Ormas atas tindakan pemalakan terhadap para sopir yang akan masuk ke dalam pabrik di exit tol Pejagan, Kecamatan Tanjung. Kabar dari Brebes, Jawa Timur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Maria Azega. Pemirsa, kita berdua pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan saat lagi Anda dapat menyaksikan program One on One. Terima kasih. Sampai jumpa.